Hello guys, Faki is here and welcome back to Golden English online class. Okay guys, so now we will learn about verb. Ya, what is verb? Apa itu kata kerja? Nah, kata kerja merupakan salah satu komponen bahasa yang utama dalam bahasa Inggris. Karena dalam satu kalimat harus ada minimal satu kata kerja. You can't have a sentence without a verb. Oke, dalam verb itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah action verbs, lalu mental verbs, dan yang terakhir state of being. Oke, yang pertama adalah action verbs. Apa itu action verbs? Ya, action verbs adalah verbs yang menjelaskan tentang physical actions. Contoh, let's run to the corner. Dalam kalimat tersebut, kata kerja run memiliki arti berlari. Nah, berlari merupakan physical actions. Oke? Lalu yang kedua contohnya, I call you every day. Dalam kalimat tersebut, kata kerja call yang artinya menelpon merupakan kata kerja actions. Contoh yang ketiga, she talks too much. She talks too much. Dalam kalimat tersebut, kata talk merupakan kata kerja actions karena memiliki pergerakan dalam tubuh kita. Nah, action verbs is divided into 2. Action verb dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah intransitive verb dan yang kedua adalah transitive verb. Nah, transitive verbs merupakan kata kerja yang diikuti langsung oleh sebuah objek yang merupakan kata benda. Udah belajar kan kata benda? Contohnya, you must listen to me now when I'm talking. Dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan listen yang diikuti oleh kata me, to me, yang merupakan sebuah objek. So, listen to me. Langsung diikuti oleh objek. Contoh yang kedua, you can call me now. Dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan call yang diikuti oleh kata benda me, yang merupakan sebuah objek. Nah, gimana dengan intransitive verb? Gampangnya, intransitive verb merupakan kebalikan dari transitive verb. Jadi, dalam intransitive verb tidak diikuti oleh kata benda atau objek. Contohnya, the bomb exploded in the city center. Nah, dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan exploded dan tidak diikuti oleh objek, tapi diikuti oleh keterangan tempat. Contoh yang kedua, the man has been painting for hours. Dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan has been painting, yang berarti sedang melukis, dan tidak diikuti oleh sebuah objek, tapi diikuti oleh keterangan waktu, 4 hours. Nah, itu tadi tentang action verbs. Sekarang kita akan membahas tentang mental verbs. Mental verbs adalah kata kerja yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Jadi, kebalikan dari action verbs yang merupakan tindakan. Nah, biar mudah saya akan kasih contoh. I know the answer. Saya tahu jawabannya. Dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan know, yang berarti tahu. Contoh yang kedua, I love you. Dalam kalimat tersebut, kata love yang merupakan kata kerja berarti cinta. Dalam kata cinta, kita tidak bertindak apa-apa, tetapi prosesnya ada di dalam perasaan dan pikiran kita. Oke, itu tadi tentang mental verbs. Gampang kan? Sekarang kita akan membahas tentang state of being. Yang mungkin teman-teman pasti pada bingung, apa itu state of being? State of being adalah verb yang digunakan untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan kata benda. Contohnya,
I am a student. Saya adalah siswa. Dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan am yang menjelaskan kata benda I, seorang siswa. Dalam kata kerja state of being menggunakan kata kerja to be. Pasti teman-teman udah familiar dengan to be. Contoh yang kedua, we are the teacher of Golden English. Kami adalah guru Golden English. Nah, dalam kalimat tersebut kata kerjanya merupakan are yang merupakan to be yang menjelaskan tentang identitas kami. Nah, tadi adalah ketiga aspek umum yang ada dalam kata kerja. Masih ingat kan? Yang pertama adalah action verbs, lalu yang kedua adalah mental verbs, dan yang ketiga adalah state of being atau to be. Nah, sekarang kita akan membahas tentang other types of verbs yang masih umum kita temukan dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama adalah auxiliary verbs, yang kedua adalah modal verbs, dan yang ketiga adalah phrasal verbs. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu auxiliary verbs. Auxiliary verbs atau biasa disebut dengan helping verbs berarti kata kerja bantu. Jadi tugas auxiliary verbs adalah menemani kata kerja utama. Jadi dalam sebuah kalimat ada kata kerja bantu dan ada kata kerja utama. Kata kerja bantu yang paling umum adalah do, have, be, dan modals. Jadi modals merupakan bagian dari kata kerja bantu. Nah, biar gampang kita kasih contoh. Lee has eaten all the cake. Nah, dalam kalimat tersebut kata kerjanya merupakan has eaten. Kata has membantu kata kerja eaten supaya kalimat tersebut tensisnya benar. Nah, sekarang modal verb. Modal verbs merupakan bagian dari auxiliary verbs yang digunakan untuk mengekspresikan kebisaan, abilities, kemungkinan, possibilities, permissions, and obligations atau kewajiban. Modal auxiliary atau kata kerja bantu modal bisa menjadi can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, and would. Biar lebih mengerti, saya akan kasih contoh. Pertama, Lee can eat a lot of food. Dalam kalimat tersebut, kata kerja eat dibantu dengan kata modals can, yang berarti bisa. Lee bisa memakan banyak makanan. Contoh yang kedua, you must study hard. Dalam kalimat tersebut, kata kerja study dibantu oleh kata bantu must yang berarti harus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai phrasal verb. Apa itu phrasal verb? Phrasal verb adalah kata kerja yang terdiri dari lebih dari satu kata, biasanya dua kata. Jadi kata kerjanya berdampingan. Contohnya, you will be dropped out if you are lazy. Dalam kalimat tersebut, kata kerjanya merupakan dropped out, yang merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Jika outnya dihapus, maka artinya akan berbeda. You will be dropped if you are lazy. Akan berbeda. Nah, ini adalah bahasan terakhir, yaitu tentang regular dan irregular verbs. Dalam bahasa Inggris, setiap kata kerja memiliki bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dalam regular verb, bentuk kedua dan ketiganya berpola, tinggal ditambahkan ed, d, atau ied. Nah, contohnya kata kerja pertamanya love, kata kerja keduanya menjadi loved, ditambahkan d, dan kata kerja ketiganya menjadi loved, sama. Contoh lain, kata kerja pertamanya study. Nah, kata kerja keduanya menjadi studied dan kata kerja ketiganya menjadi studied, sama.
tinggal ditambahkan ing. Nah, selanjutnya merupakan irregular verb. Gampangnya, irregular verb merupakan kebalikan dari regular verb, yang berarti dalam irregular verb kata kerja kedua dan ketiganya tidak memiliki pola, jadi bisa dibilang acak. Nah, contohnya verb pertamanya atau kata kerja pertamanya tell. Nah, kata kerja keduanya told dan kata kerja ketiganya told. Jadi tidak berpola. Atau contoh lain, kata kerja pertamanya forget, kata kerja keduanya menjadi forgot, dan kata kerja ketiganya menjadi forgotten. Nah, itu dia semuanya bahasan tentang verb atau kata kerja. Tadi kita sudah belajar mengenai action verb, mental verb, state of being atau to be. Lalu kita juga belajar mengenai auxiliary verbs, modal verbs, phrasal verbs, dan yang terakhir, kata kerja memiliki dua jenis, yaitu regular and irregular verbs. Oke, sebagai penutup, saya akan memberikan practice untuk kalian. Bisa dilihat di sini, ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Okay guys, thank you for watching, and I hope you enjoyed this class, and see you next time.